Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur ahfaz wa id nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian mingguan kita. Semuanya itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa lanjutkan pengajian kita malam hari ini. Maka tidak ada pilihan lain anak sekalian kecuali kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah berikan itu tetap di kita dan Allah tambah. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Pekerjaan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka itu cara kita bersyukur kepada Allah SWT dengan anggota badan kita. Selanjutnya kita baca salawat kepada Rasulullah 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, barang siapa yang membaca salawat pagi hari 10 kali, sore hari 10 hari, sabda Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itu akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW di hari kemudian. Ya, jadi siapa yang baca selawat 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, maka orang itu akan diberikan syafaat oleh Rasulullah di hari kemudian nanti. Maka untuk itu anak sekalian, jangan lupa pagi hari berusaha baca selawat 10 kali, sore hari usahakan 10 kali. Kalau bisa anak sekalian, jangan lupa sampai kalian tua nanti selesai sholat usahakan baca selawat juga. Ya, selesai sholat selain baca suratul ikhlas, lanjutkan dengan baca selawat selesai sholat. Ya, selesai sholat. Baik anak sekalian, kita lanjutkan pengajian kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita baca Fatihah dulu kepada semua guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Bapak Ibu guru kita, Ustadz kita, umi kita. Begitu pula kita baca Fatihah untuk doa kita kepada orang tua kita masing-masing. Anak sekalian, kita berharap kepada Allah SWT, orang tua kita yang sudah tiada di dunia ini, semoga mereka semua diselamatkan oleh Allah SWT, ditempatkan yang mulia di sisi Allah SWT, kubur mereka dijadikan taman surga oleh Allah SWT. Pada orang tua kita yang masih hidup, semoga mereka semua diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik anak sekalian, kita lanjutkan di pengajian anak sekalian yang ketiga, tentang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Kata ulama sekalian yang berikutnya, kewajiban kita kepada orang tua kita, wa anta alama anna baqa'a walidayka ni'matun laka minallahi ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya adanya kedua orang tuamu nikmatun laka minallahi azimah. Adanya kedua orang tuamu itu adalah nikmat yang besar untukmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketahuilah, kata ulama, bahwa sesungguhnya adanya orang tua kita bersama kita, artinya mereka hidup bersama kita, itu adalah nikmatun azimatun laka minallah. Itu adalah nikmat karunia yang besar, yang agung untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita bisa anak sekalian, kalian yang masih hidup kedua orang tua kalian, itu adalah nikmat yang
besar yang Allah berikan kepada anakku sekalian yang masih hidup orang tuanya. Itu nikmat karunia Allah yang maha besar yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa anak sekalian? Salah seorang ulama ketika beliau Hasan Al-Basri, salah seorang tokoh ulama dari kalangan tabi'in, anak sekalian, ketika ibunya meninggal dunia, dia nangis, terseduh-seduh menangis, nggak tahan. Kemudian muridnya bertanya, "Ya Syekh, ya Ustaz, engkau begitu sedih menangis dengan meninggalnya ibunya, apakah Syekh tidak reda kepada Allah?" Jadi muridnya nanya, "Apakah Ustaz, apakah Syekh tidak reda tentang ketentuan Allah, kada Allah meninggal ibunya?" Apa jawaban Syekh itu? Hasan Al-Basri menjawab, "Oh tidak, bukan saya tidak ridha terhadap ketentuan Allah, yang saya tangisi adalah satu pintu menuju surga saya sudah hilang," katanya. Ya, satu pintu surga saya, satu pintu yang menyebabkan saya masuk surga telah hilang, yaitu dengan perginya ibu saya, wafatnya ibu saya. Itu berarti Allah sudah tutup satu pintu kesempatan saya masuk surga lewat berbakti kepada ibu bapa. Maka beliau nangis. Jadi bukan beliau tangisi tentang kadar Allah, bukan beliau tidak ridha kepada ketentuan Allah, tetapi beliau tangisi adalah satu pintu yang menyebabkan dia masuk surga telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibunya meninggal dunia. Apa artinya anak sekalian? Bahwa orang tua kita adalah salah satu pintu surga, itu adalah orang tua kita. Anak sekalian, di antara 8 pintu surga itu dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Ada namanya pintu royan, pintu surga itu anak sekalian. Jadi pintu luar surga itu ada 8. Di antaranya ada namanya pintu royan, gitu. Yaitu pintu yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar, maka masuk lewat sana dia nanti. Ya. Ada lagi namanya pintu birrul walidain, itu pintu untuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ada pintu yang Allah siapkan di surga nanti bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya nanti dia dipanggil oleh pintu itu. Ya, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia nanti di akhirat dipanggil oleh pintu yang telah pintu surga yang Allah telah siapkan untuknya. Makanya Imam Hasan Basri tadi beliau nangis gara-gara ibunya wafat. Anak satu pintu yang pintu surga itu Allah telah tutup baginya satu.
Maka anak sekalian, kalian yang masih punya orang tua, masih hidup orang tuanya, kata ulama di kitab anak sekalian, nikmatun azimatun laka minallah. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kamu, kata ulama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hidupnya orang tua kita menjadi kesempatan peluang kita untuk mengejar pintu surga yang namanya pintu birrul walidain. Ya, makanya anak sekalian, kalian berusaha sebaik mungkin sekuat tenaga berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Karena itu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada anak sekalian. Selain itu anak sekalian, adanya kedua orang tua kita bukan saja sekedar sebagai nikmat yang besar dari karunia Allah, tetapi berikutnya adalah wa barakatun alaika. Adanya kedua orang tua kita itu barakah untuk kita. Jadi hidupnya orang tua kita selain dia menjadi nikmat yang besar dari Allah, yang kedua dia adalah barakatun alaik. Barokah untuk kamu, untuk kita. Ya, jadi barokah untuk kita. Ya. Apa itu barokah Pak Ustadz? Barokah kata ulama ziyadatul khair. Apa artinya barokah itu? Ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikannya. Jadi kebaikannya selalu bertambah, maka itu dia dapat barokah. Makanya anak sekalian, kalian yang belajar sekolah seperti ini, kalian mondok, kalau semakin hari kalian semakin baik jadi siswa, jadi anak, jadi murid, jadi siswa, jadi santri, maka itu tandanya baik. Maka itu satu tanda bahwa kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Kalau kita semakin baik, ya, karena itu tandanya. Karena barokah itu kata ulama ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan kita. Kita lebih baik jadi orang, lebih bagus jadi orang. Maka itu tandanya barokah kita dapatkan. Ya, barokah kita dapatkan. Di antara barokah itu anak sekalian, kita bisa peroleh dari kedua orang tua kita. Jadi barokah itu bisa kita peroleh dari kedua orang tua kita. Jadi kalau anak sekalian, orang tua kita senang dengan kita selaku anaknya, karena kita berbakti kepadanya, taat kepadanya, maka senangnya orang tua kita itulah yang mendatangkan barokah di kita itu. Ya, senangnya orang tua itu, senyumnya orang tua kita itu, bahagianya orang tua kita itu kepada kita, itu yang menyebabkan kita dapat barokah itu. Ya, tapi sebaliknya anak sekalian, kalau orang tua kita, orang tua kalian banyak kecewanya, banyak sedihnya gara-gara lihat kalian, maka semakin jauh kalian dari barokah itu. Ya, semakin jauh dari barokah itu. Maka kalian tidak akan lebih baik. Dari segi ilmu mungkin ya kalian pintar, tapi ilmu itu tidak bisa membawa kalian kepada lebih baik. Maka itu tandanya ilmunya tidak barokah itu. Ya, jadi orang semakin nambah ilmunya, idealnya dia lebih baik jadi orang. Idealnya begitu. Tapi ada orang nambah ilmunya bukan semakin baik. Kenapa begitu? Itu karena dia tidak barokah ilmunya itu. Tapi orang yang barokah ilmunya,
maka ilmunya itu akan menuntun dia kepada orang yang lebih baik. Ya, jadi orang yang punya ilmunya itu menuntun dia menjadi orang yang lebih baik di kehidupannya sehari-hari, maka itulah tandanya dia mendapatkan ilmu yang barokah itu. Nah, untuk memperoleh ilmu barokah, anak sekalian, di kitab anak sekalian mengatakan kita bisa peroleh barokah itu dari orang tua kita. Dengan kita berbakti kepada orang tua kita, maka barokah itu ngalir kepada kita. Ilmu kita semakin barokah, kita semakin baik jadi orang, semakin bagus jadi orang. Ya. Nah, makanya sekalian, keberadaan orang tua kalian bersama kalian sekarang ini, usahakan sebaik mungkin, sekuat tenaga kalian berusaha buat hati orang tua kalian menjadi senang. Nanti ada hadis anak sekalian, pahala, bagaimana besar pahalanya seorang anak yang membuat hati orang tuanya senang. Ini saya sampaikan hadisnya. Ya, luar biasa itu. Jadi di hadis itu anak sekalian, apabila ada anak yang membuat hati ibunya senang, orang tuanya senang karena perbuatannya, perkataannya, dilihat kamu rajin baca Quran, dilihat kamu rajin sholat duha, sekali waktu di rumah pegang tasbihnya, akhlakmu baik, pergaulanmu bagus, tutur katamu menyejukkan hati, senang orang tuamu. Bagaimana pahala kamu dapat? Itu sama pahalamu dengan kamu melaksanakan haji umroh. Itu anak sih. Belum berhaji sudah dapat pahala haji umroh. Hebat gak? Hebat. Jadi belum kita berhaji, belum kita umrah sudah ada pahalanya. Dengan kita membuat hati orang tua kita menjadi senang. Dan ingat hadis anak sekalian, Rasulullah sudah janjikan itu. Siapa yang berhaji dan hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah SWT, maka balasannya tidak ada lain kecuali surga. Maka orang itu masuk surga dia kalau hajinya mabrur. Ini kita dapat haji yang mabrur anak sekalian. Kalian dapat pahala haji mabrur, belum ke Mekah Madinah sudah dapat pahala haji umroh. Lewat mana Pak Ustadz? Lewat buat hati orang tua kalian menjadi senang, menjadi bahagia. Itu hadis anak sekalian. Ya, itu hadis. Ketika kita bisa membuat hati orang tua kita senang, bahagia dengan sikap kita, tutur kata kita, akhlak kita, bakti kita, senang orang tua kita, prestasi kalian, maka pada saat itu kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahalanya orang yang haji umroh itu. Subhanallah. Belum ke Mekah kita udah dapat pahala haji dan umroh. Ajrul hajjin mabrurah, baginya pahala haji yang mabrur. Apa balasannya orang haji mabrur? Laisa lahu jazaa'un illal jannah, di hadis. Tidak ada balasan orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali surganya Allah nanti tempat tinggalnya. Masya Allah tabarakallah. Ya, Masya Allah tabarakallah anak sekalian. Ternyata gampang mau masuk surga, tidak perlu biaya. Orang masuk surga, kalau masuk surga, ya, tidak perlu biaya banyak masuk surga, tidak perlu punya uang banyak masuk surga. Laksanakan perintah Allah yang wajib, berbakti kepada orang tua, baik kepada sahabat, kerabat, saudara, tetangga, keluarga, udah masuk surga sudah kita itu. Gampang kan? Gampang. Malah ke neraka orang harus pakai uang baru ke neraka, tapi dibayar juga sama orang.
Pergi nonton film beri karcis. Ya. Mau minum arak beli. Konsumsi narkoba mahal beli. Masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Jadi masuk neraka perlu biaya, tapi banyak orang suka. Masuk surga gratis, malah banyak orang gak suka ini. Ya, masuk surga gratis, tapi banyak gak suka, tidak lalui. Masuk neraka dengan menggunakan uang, banyak orang yang mau. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Itu karena orang disetir orang itu oleh hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya saja yang dituruti. Maka kalau orang hawa nafsunya saja dituruti, maka dia di dalam Quran sekalian, Allah udah ancam orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ikutannya, sebagai imamnya. Dia ancam akan menjadi penghuninya neraka, nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita ahli surga semua, amin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bersama semua keluarga kita, sahabat kerabat kita yang baik kepada kita, yang senang kepada kita, semoga kita bersama di surganya Allah nanti, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk menjadi calon penghuni surga. Dengan diantaranya adalah kalian yang punya orang tua, silakan berbaktilah kepada orang tua kalian, maka itu menyebabkan kalian bisa menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya anak sekalian, yang berikutnya keberadaan orang tua kita, yang berikutnya kata ulama, warahmatun tatamatta'u bin nazari ilaihima. Yang berikutnya orang tua kita adalah rahmat. Rahmat yang kita tatamatta'u bin nazari ilaiha, yang kita menjadi nikmat ketika memandangnya. Ya, jadi rahmat kita menjadi mendapatkan kesenangan, kenikmatan ketika kita melihatnya. Ada kamu yang nggak senang lihat ibu bapaknya? Angkat tangan. Rata-rata kita anak sekalian pasti senang lihat ibu bapak kita, dan itu rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu. Ya, senang kita lihat ibu bapak kita. Jadi kalau ada orang nggak senang lihat ibu bapaknya, ada kelainan jiwa orang itu. Ya, perlu dibawa ke Selebung. Perlu disuruh nimbak pakai keranjang itu orang. Ya, nimbak pakai keranjang 11:30. Ya. Jadi kita senang melihat kedua orang tua kita itu rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi rasa senang kita melihat kedua orang tua kita itu rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi anak sekalian, kalau sudah lama-lama tidak ketemu sama orang tua kita, rindu kita sama orang tua ya. Kalian yang baru mondok tidak diizinkan ketemu sama orang tuanya 44 hari. Gimana rasanya? Waduh. Dulu saya anak sekalian
Waktu saya sekolah di Pancor dulu sama seperti kalian, dan alhamdulillah tradisi jawab azan dulu anak sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أحبك يا رسول الله، أحبك يا رسول الله، أحببني يا رسول الله، ألف صلاة وسلام. أحبك يا رسول الله، مرحبا بحبيب قرة يا حب، ألف صلاة وسلام عليك يا رسول الله، مرحبا بسلام ورحمة الله. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اجعلني من المفلحين يا رب العالمين. رب اجعلني من المفلحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلني من المفلحين يا رب العالمين. اللهم اجعلني من المفلحين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بالقائد الأكبر. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم رب هذا العالم، اللهم رب هذا صلاة القرآن وصلاة إنك لا تهلك من يهلك ولا تهلك. Baik, apa tadi? Apa ya? Oh ya, jadi saya dulu anak sekalian, waktu sekolah di Pancor dulu, waktu seperti kalian, sama, tidak boleh pulang, tidak dikasih pulang, tidak boleh ketemu sama orang tua selama 44 hari. Kalian kan begitu di sini juga kan? Jadi dilanjutkan tradisi guru kita Bapak Maulana Syekh, supaya kita dapat barokah juga. Jadi karena kita tidak dikasih pulang, pisah sama orang tua kita, 44 hari itu lama sekali rasanya itu. Lama sekali kita. Ada malah teman saya anak sekalian, tiap hari dia coret temboknya. Hari kedua ditanya, hari ketiga dihitung terus. Ya, supaya kapan 44 hari supaya bisa segera pulang. Tiap hari ditulis di temboknya itu kan. Jadi lama sekali rasanya kita ketemu sama orang tua kita, karena kita kangen, kita rindu, jadi kepingin ketemu. Makanya sekalian, kata ulama nih, kalau mau makin kangen sama seseorang, orang tua kita lah misalnya,
atau siapa gitu, jarang-jarang jumpa. Ya, zurgiban tazdad hubban kata ulama. Jadi jarang ketemu tambah cinta gitu kan. Ya, jarang ketemu tambah cinta. Jadi karena kita 40 hari tidak dikasih ketemu sama orang tua kita, semakin cinta kita kepada orang tua kita semakin menggembu-gembu. Ya, tapi kalau tiap hari bersama orang tua kita biasa kan. Tetapi begitu kita pisah sama orang tua kita baru terasa begitu sangat kita membutuhkan orang tua kita, begitu kita cinta kepada orang tua kita. Makanya kata syair tadi anak sekalian, ulama mengatakan surgiban tazdad hubban. Jarang jumpa membuat kita tambah cinta. Asik. Iya. Kamu ini makin cinta sama ibu bapakmu ini sekarang. Ya? Ya enggak? Iya, semakin cinta karena udah sekian hari tidak ketemu-ketemu, tidak jumpa, semakin cinta kita. Sama dengan salah seorang sahabat Rasulullah, anak sekalian. Ada nama sahabat, namanya Sauban, anak sekalian. Sauban ini, anak sekalian, dia pernah tidak ketemu dengan Rasulullah beberapa saat. Ya, tidak ketemu sama Rasulullah beberapa saat. Sauban ini semakin karena tidak ketemu dengan Rasulullah, cintanya semakin tidak ketahan gitu. Begitu ketemu Rasulullah, dia langsung nangis dia. Dan kita juga begitu kadang-kadang. Ketemu sama orang yang lama kita tidak ketemu, kita kangen, kita sayang, kita cinta, ketemu kadang-kadang nangis kita. Ada banyak nih, kamu bisa lihat nanti, orang ibunya, bapaknya pulang haji nangis dia ketemu. Ada nggak begitu? Banyak begitu. Kenapa begitu? Ya karena kita kangen, sayang gitu ya. Jadi ketemu sama orang yang kita cintai, lama tidak ketemu, bisa membuat kita nangis. Termasuk sahabat itu namanya Sauban, anak sekalian. Begitu dia. Karena beberapa saat nggak ketemu Rasulullah, maka dia nangis begitu ketemu Rasulullah. Akhirnya Rasul nanya, apa pertanyaan Rasulullah? Limaza tabki ya Sauban? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis Sauban? Kata Rasul, nanya kepada dia. Dia jawab, karena tidak ketemu sama engkau Rasulullah beberapa waktu. Saya tidak ketemu sama engkau Rasulullah, maka saya kangen, saya nangis ketemu. Rasulullah tanya yang kedua, perhatikan. Pertanyaan kedua Rasulullah, wa ghairu zalik, yang menyebabkan kamu nangis yang lainnya apa? Subhanallah. Perhatikan jawaban Sauban, anak sekalian. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa seperti Sauban. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasul seperti cinta para sahabat kepada beliau. Amin. Ya, termasuk Sauban. Jadi Sauban ditanya lagi, selain itu apa yang menyebabkan kamu nangis ya Sauban? Kata Rasulullah. Sauban menjawab, ya Rasulullah, kalau saya nanti di akhirat, kalau saya nanti di akhirat masuk neraka, maka saya tidak ketemu sama engkau Rasulullah. Kalaupun saya masuk surga, maka tidak akan bisa bersama dengan surgamu ya Rasulullah. Lalu bagaimana saya bisa ketemu dengan Tuhan Rasulullah? Hebatnya Sauban itu. Kalau saya masuk neraka, maka saya tidak ketemu engkau ya Rasulullah. Lalu bagaimana saya mengobati cinta saya kepadamu? Kalaupun saya masuk surga ya Rasulullah,
Surga saya tidak akan bisa sama dengan surgamu ya Rasulullah. Lalu bagaimana saya berjumpa dengan kamu ya Rasulullah? Bagaimana saya mengobati kangen saya Rasulullah? Apa kata Rasulullah anak sekalian? Perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik. Rasulullah langsung bilang kepada Sauban, ya Sauban, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang ia cintai. Allah akan kumpulkan orang di hari kemudian nanti bersama siapa yang ia cintai. Maka Sauban begitu riang gembira. Oh, berarti saya nanti di akhirat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab, iya. Iya. Kamu akan sama saya nanti di akhirat di surga. Kenapa? Gara-gara cintanya kepada Rasulullah anak sekalian. Ya, gara-gara cintanya kepada Rasulullah, dia masuk surga bersama Rasulullah. Bayangkan anak sekalian, saking cintanya kepada Rasul, Rasul janjikan dia bersama dia di surga nanti. Begitu pula di kisah lain, salah seorang Badui, tahu Badui, Arab Badui, orang kampung, orang dusun yang tawaf di Ka'bah, yang mengatakan ya Karim, ya Karim, kemudian Rasulullah ikut dia di belakangnya itu. Sudah saya ceritakan juga ini anak sekalian. Jadi untuk itu anak sekalian, belajarlah dari sekarang, berusaha dari sekarang kamu cintai orang yang bisa menyebabkan kamu masuk surga. Siapa itu? Ya Rasulullah, sahabat Rasul, keluarga Rasulullah. Cintai mereka, cintai ulama, cintai orang-orang saleh, orang-orang baik. Maka kamu bisa bersama mereka di akhirat kelak. Dan itu janji Rasul anak sekalian kepada kita, kepada umatnya. Itu janji Rasul. Dan mungkin bohong, karena Rasulullah tidak berkata seperti kita dengan hawa nafsu kita, tapi beliau adalah berkata berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wajib benar, pasti benar, dan wajib kita yakini. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu kepada sabda Rasul, maka kita minggir dari Islam. Kita minggir, keluar kamu dari Islam. Sama dengan kamu ragu nanti baca Quran, jangan-jangan dia salah ini kamu. Oh, kamu sudah kafir itu. Ya, kafir kamu sudah itu. Jadi apa yang kita dengar dari Quran, apa kata Quran, kita harus yakin 1000%. Ada lagi 1.000.000%. Pokoknya kita yakin benarnya, tidak boleh kita ragu-ragu. Karena kita ragu-ragu, maka kita nanti keluar dari Islam kita. Maka Rasulullah anak sekalian berkata kepada sahabat beliau, seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka kita ingin masuk surga anak sekalian, maka dari sekarang kita berusaha cintai orang-orang yang bisa membawa kita ke surga. Rasulullah, sahabat Rasulullah. Ini enggak. Yang dicintai Ronaldo dicintai. Ya, Messi dicintai. Artis Korea dicintai. Bahlul kamu. Artis Cina, bebek. Kok itu kamu cintai? Gimana bisa begitu? Ya, udah ndak Islam dicintai lah kamu sama kamu. Gimana kamu? Artis ndak Islam, kamu cintai, kamu jadi ngepen sama dia itu. Rasulullah nabung sendiri, kamu ndak pernah rasa cinta. Gimana kamu jadi bisa masuk surga begitu? Jadi kalau kamu ngepen, apa ngepen? Cinta,
mengidolakan orang-orang itu yang non muslim, artis film apa kayak namanya, ya bisa jadi nanti kamu dikumpulkan sama mereka. Di mana Pak Ustaz? Di surga apa neraka? Di neraka lah, orang dia nggak Islam. Orang tidak Islam itu tidak ada di surga itu, semuanya di neraka itu. Mau sama mereka? Kalau tidak mau ya usah lah. Toh kamu juga kamu cinta kepada mereka, ngepen kepada, kamu dapat apa? Ayo saya tanya, kamu dapat apa? Dapat uang? Enggak. Dapat sanjungan? Siapa yang nyanjung kamu? Enggak ada. Ya, dapat pahala enggak juga? Dapat uang enggak juga? Untuk apa kalau gitu? Ya, untuk apa? Kalau tetapi kalau kita cinta Rasul, cinta orang saleh, kita orang sahabat, udah pahala kita dapat. Allah janjikan, Rasul janjikan kita bersama beliau di surga. Untuk apa lagi yang kita kejar kalau surga kita dijanjikan oleh Rasulullah? Ya, ini enggak. Orang-orang sana di sebelah barat timur tempatnya orang itu. Ya, sebelah selatannya utara tempat rumahnya. Rumahnya di bawah langit orang itu. Ya. Bapaknya laki-laki orang itu. Ibunya perempuan. Iya. Katanya Islam, saya orang Islam, saya orang mukmin, saya muslimah, solihah. Tapi hatinya diisi sama cinta kepada orang tidak Islam. Gimana bisa begitu? Iya. Jangan begitu anak sekalian, tidak usah. Buang itu yang begitu-gitu. Jadi kalau ada di dompet kamu, nih banyak yang begitu. Di dompetnya ditaruh fotonya si Messi, si Jet Li, apa namanya? Ditempel-tempelan itu, udah, tuh di-close, dibuang aja tuh, bakar saja itu. Untuk apa juga gitu? Ya, apalagi kamu mungkin di rumahmu, di kamarmu di rumah itu dipajang foto besar, si yang laki nih. Siapa? Dini Mukriji. Yang perempuan Sahrukan. Untuk apa gitu? Untuk apa? Kenapa enggak foto ulama di sana di kamarnya supaya datangkan? Kalau kamu tempel fotonya Sahrukan, kuntilanak datang senang kamu sama kamu nanti. Ya? Kalau kuntilanak senang kamu nanti masuk di kamarmu itu yang begitu-gitu, ya. Yang perempuan juga begitu, yang laki juga kamu begitu. Tidak usah lah, ya. Tidak usah. Kita orang beriman, orang muslim, maka kerjakan sesuatu yang baik, yang bagus. Kalau di hatimu, anak sekalian perhatikan, kalau di hati kita penuhkan dengan orang-orang yang tidak baik, maka Rasulullah tidak akan bisa tinggal di hati kita. Tidak bisa, tidak mau. Tidak mau dia. Bersihkan hatimu dulu, hati kita dari orang-orang yang tidak baik itu, buang dia, lupakan dia, sehingga nanti Rasulullah ada di hati kita. Gimana tandanya Rasulullah di hati kita, Pak Ustadz? Ketika kita nyebut dia, ketika kita ingat dia, kadang-kadang terharu orang, pingin nangis. Itu tandanya ada Rasulullah di hatinya itu orang itu. Ya, sama dengan kita. Kalau kamu cintai kepada ibumu, bapakmu, kadang-kadang orang begitu ingat ibu bapaknya mau nangis dia, karena saking cintanya. Maka Rasulullah tidak akan ada di hati orang-orang yang hati orang itu dipenuhkan dengan orang-orang yang tidak baik itu, apalagi yang tidak Islam. Tidak mau Rasulullah bersama mereka di hatimu itu. Pasti pergi Rasulullah, tinggalkan hatimu itu. Ya, pergi Rasulullah, tinggalkan hatimu itu. Nanti lebih dalam lagi kalau sekalian, kalau orang belajar tasawuf,
Nanti kamu udah besar belajar tasawuf, belajar kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, kitab Al-Hikam. Ya. Jadi kalau dunia dan akhirat itu ibarat seorang perempuan dengan madunya. Ya. Dia sering berdemenang. Kalau ada orang itu di hatinya penuh dengan dunia, maka akhirat pergi dia. Tidak mau dia. Tidak mau. Ya. Kalau di hatimu kamu ingat orang-orang makhluk Allah yang tidak baik-baik, kamu ingat, maka Allah pergi di hatimu itu, enggak ada Rasulullah di sana. Ya, tidak ada. Tapi orang yang di hatinya akhirat, ya, di hatinya akhirat, maka perhatikan orang itu akan menjadi orang baik. Kenapa begitu Pak Ustadz? Rasulullah sampaikan, ala inna fil jasadi mudghah wa iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadatil jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di hati orang itu, hati manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, bagus, maka semua anggota badannya baik orang itu. Wa iza fasadat, tetapi kalau segumpal daging itu rusak, fasadat al jasadu kulluh, maka semua anggota badan orang itu rusak dia. Apa segumpal daging itu Pak Ustaz? Kata Rasulullah, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati orang. Hati kita. Kalau hati kita baik, maka Rasul sampaikan anggota badan kita yang lain baik. Untuk baik hati kita itu, anak sekalian, isi dia dengan yang baik-baik. Ya, isi dia dengan yang baik-baik. Penuhkan dia dengan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kebaikan. Isi dengan ilmu, isi dia dengan zikir dan sebagainya. Maka insya Allah baik kita jadi orang. Tapi kalau hatimu kamu isi dia dengan yang tidak baik, kamu isi dia hasad, dengki, iri hati, riya, sum'ah, takabur, sombong, cinta pemain sinetron, cinta smackdown, boxing, apa? Ya, yang pokoknya gitu-gitu sudah. Yang maka gitu dah kamu nanti itu. Ya. Ya. Jadi kenapa orang berat kadang-kadang menggunakan yang baik kan Pak Ustaz? Ngajak yang baik berat dia enggak mau. Karena memang hatinya isinya enggak baik, itu rusak hatinya itu. Kenapa bisa rusak Pak Ustaz? Karena diisi dengan sesuatu yang tidak baik. Diisi dia dengan penyakit hati, dengki, hasad, iriya, sombong, sum'ah dan sebagainya. Tambah lagi dia dengan cinta yang macam-macam itu, maka rusak hatinya. Maka ketika dengar nasihat anak sekalian, tidak bisa masuk di hatinya itu. Kata Imam Syafi'i anak sekalian nih, perhatikan. Jadi kalau kamu nyampaikan kebaikan, pidato, ceramah, ngaji, berikan nasihat di depan halayak ramai, maka akan muncul dua golongan manusia. Yang pertama, golongan orang yang berilmu, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, ahli Quran, ahli bijak. Maka apa yang kamu sampaikan itu akan dia renungkan
Dia masukkan di kepalanya, dia renungkan. Oh betul. Dia laksanakan. Satu. Golongan kedua adalah golongan al-ahmaq, as-safih. Golongan orang yang bodoh tolol. Nah, yang kedua, bagaimana sikapnya orang bodoh tolol? Begitu menerima nasihat, pengajian, ceramah, tidak gubris, nggak mau tahu, nggak terima, malah emosi, malah tersinggung. Siapa mereka itu? Orang ahmak as-safi. Siapa ahmak? Orang bodoh dan tolol. Botol, bodoh tolol. Nah. Jadi kalau ada orang begitu, orang bernasihat, pengajian baik-baik, bagus-bagus, ada orang begitu, dia tersinggung malah karena Pak Ustadznya mengatakan ayatul munafiqi salah satu. Ciri orang munafik ada 3. Iza tahaddasa kadzaba. Apabila dia bicara, dia bohong. Aneh bakat saya. Kurang ajar Pak Ustadz itu. Ya, kurang ajar Pak Ustadz itu bilangnya. Jadi gara-gara Pak Ustadznya bahas tentang munafik, di ceramahnya sebut hadis. Hadis itu bilang ayatul munafiqin salah satu. Tandanya orang munafik ada 3, kata Ustadz di ceramah. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong aja dia kena. Aduh, saya kena sama Ustadz itu. Kurang ajar Ustadz ini. Ya, Pak Ustadznya disalahin, dibenci, tersinggung dia sama Pak Ustadznya. Berhenti menjadi makmum. Gara-gara Pak Ustadz itu jadi imam, tidak mau dia jadi makmum. Karena Pak Ustadznya tadi bahas tentang hadis yang dia kena sama itu. Siapa itu? Itu adalah orang bodoh dan tolol. Botol. Ya, itu bodoh tolol itu orang. Ya, botol. Bodoh tolol. Model, mokoh bedel. Ya. Gitu anak. Jangan gitu begitu. Itu Imam Syafi'i loh yang bilang begitu, bukan Pak Ustadz. Saya sudah nyampaikan doang ini. Jadi kalau mau marah apa yang sampaikan itu marah sama Imam Syafi'i sana di Mesir. Pergi ke Mesir malah dikubur Imam Syafi'i sana. Itu kata beliau. Nah, kita jangan jadi orang golongan kedua anak sekalian. Kita jadikan diri kita golongan orang ahli ilmu, ahli ibadah. Kalau kita dengar nasihat yang baik, renungkan dia, jadikan dia, masukkan di hati kita. Kalau kita salah, cepat perbaiki diri kita. Itulah orang berpendidikan begitu. Itu orang berpendidikan. Kalau dia tahu dirinya salah, ditegur, dia perbaiki dirinya. Bukan dibenci, bukan malah kepada orang yang ceramah. Itu tidak begitu, ya, tidak begitu. Tidak begitu. Jadi kita anak sekalian berusaha jadi orang orang ahli ilmu. Kalau ada sesuatu yang kita dengar dan kita kena dengan itu, ya perbaiki diri kita, ya perbaiki diri kita. Nanti kalau ada kamu di masjid, ada khutbah, ada khatib membahas tentang sesuatu yang kamu kena, jangan marahi khatibnya, tidak boleh, ya tidak boleh. Kita harus baiki diri kita. Nanti khatibnya berbicara tentang khatarul riba, judul khutbahnya bahayanya makan riba, rentenir. Kena kita, kamu kebetulan suka makan riba, rentenir, tahu rentenir? Iya, penganak kepeng. Ninggak 1.000, 2.000 tuh lah. Pinjam kepeng 1 juta mai, jemaah ganti 2 juta. Itu rentenir. Ya,
nanti kalau dia mati orang itu tidak diterima sama bumi, orang itu jahatnya itu. Ya, orang yang begitu tidak diterima sama bumi. Itu pernah kejadian anak sekalian di satu tempat di sebelah baratnya timur tempatnya. Ya, sebelah baratnya timur, sebelah utara selatan tempatnya orang itu. Di atas bumi. Jadi orang itu meninggal dunia anak sekalian. Dia mati. Habis mboknya udah dicabut sama malaikatul maut, mboknya itu, rohnya itu mati jadinya. Yang tadi namanya manusia berubah namanya menjadi bangkai. Mayit itu kan bangkai bahasa Sasaknya. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya mayitun. Perempuan mayitatun. Bahasa Sasaknya apa Pak Ustaz? Bangkeun. Kan itu ya. Jadi bahasa Indonesia bangke, bahasa Arabnya mayit. Jadi kita baru namanya manusia karena ada roh kita. Begitu roh kita dicabut sama malaikatul maut, kita menjadi bangkeun. Jadi orang itu jadi bangke, udah mati dia. Kemudian anak sekalian, tukang gali kuburnya, begitu gali kuburnya, tidak bisa gali kubur, ternyata di bawahnya ada batu besar. Pindah dia, gali di tempat lain. Di tempat lain juga begitu. Padahal kubur itu, tempat dia gali itu kubur umum. Dan orang itu selalu dia yang gali kubur kalau orang meninggal dunia. Dan tidak pernah ketemu begitu. Gali kubur pertama tidak bisa baru gali ada batu di bawah besar, pindah dia. Begitu juga di tempat yang lain juga batu di sana, pindah lagi ke sebelah, begitu lagi batu lagi, sampai 4 kali anak sekalian dia gali kubur, tidak bisa gali kubur karena batu aja di bawah. Kenapa begitu? Karena yang digalikan kubur itu orang yang suka rentenir, tidak bayar zakat hidupnya itu, tidak diterima oleh bumi. Akhirnya anak sekalian gimana cara dimakamkan? Tadi ngeri. Makamnya, kuburnya, Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Kuburnya dibelikan dia tanah huruk, tahu tanah huruk? Pakai dam itu. Tanah diberikan tanah, kemudian tanahnya ditaruh di karung. Karung. Kemudian kuburnya tidak dalam karena tidak diterima sama bumi. Akhirnya dironjokkan karung di samping anunya, baru ditumput anak sekalian. Ngeri banget. Ngeri. Siapa itu? Orang yang suka nganak-nganakan kepeng itu. Tahu? Namun jangan begitulah, nggak boleh. Nanti ketimbang kamu bumi tidak terima jasadmu itu. Udah disiksa dari dunia, di akhirat belebak lagi kamu di neraka itu. Ya, nauzubillah, tidak usah, ya. Macam gitu. Itu udah Allah tunjukkan, gitu ya. Oke, baik, sedikit lagi kita boleh sedikit lagi. Jadi keberadaan orang tua kita adalah rahmat Allah. Di hadis anak sekalian, di hadis nanti anak sekalian ada kitab namanya Muhtarul Ahadis. Dulu kitab itu anak sekalian saya ngajinya selesai subuh dulu waktu di Al Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahmud Yasir baca Fatihah untuk guru saya, beliau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau itu bahasa ngaji hadis Muhtarul Ahadis. Di hadis itu, di kitab itu anak sekalian, ada hadis yang mengatakan begini anak sekalian. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dia sedang menuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu. Jadi orang yang menuntut itu, orang itu sedang menuntut rahmat Allah. Orang yang menuntut ilmu itu dia telah menegakkan
Islam. Dia menuntut rukun Islam. Kemudian anak sekalian, di akhir hadis itu mengatakan, orang yang menuntut ilmu itu Allah berikan pahala baginya, walahu ajru an-nabiyyin. Orang itu dapat pahalanya para nabi. Masya Allah, tabarakallah. Kalian luar biasa ini, ya. Kalian luar biasa ini. Kalian datang dari tempat jauh ke sini, dari Luang Tuna. Ada di Luang Tuna? Ada dari Luang, ya itu satu orang. Ada dari Luang Tunten? Ada Luang Sawah? Ya? Ada dari Bunut Baok? Dia kebunutnya Baok. Ya? Itu kan macam-macam nama desa dusun. Nanti di dekat Suele di sana ada namanya Batu Basong. Batu Basong. Siapa mana orangnya? Mana? Ada? Itu ada jadi Batu Basong. Ya, ada lagi Batu Bawi namanya juga. Macam-macam. Ya. Iya. Mana? Siapa? Dari Bunut Baok. Dari Bunut Baok. Dari apa? Batu Basong kamu? Oh gitu. Ya. Ada dari dari Bima Dempuh. Luar biasa. Tadi Bima Dempuh datang ke sini untuk nuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur. Ya. Dari Flores. Orang Bima itu biasa huruf akhirnya disembunyikan. Iya. Ya Allah, jadikan hatiku jadi hati yang lembu. Jangan jadikan jadi hati kera. Maksudnya, ya Allah, jadikan hatiku hati yang lembut. Tapi dia bilang lembu. Jangan jadikan hatiku menjadi kera. Maksudnya yang keras gitu. Hati keras menjadi hati kera. Ya, jadi dari jauh-jauh sekalian datang ke sini belajar nuntut ilmu. Luar biasa. Kalian sudah dapat pahalanya para nabi. Alhamdulillah. Serahkan semuanya kepada orang tua kalian, ya. Alhamdulillah. Wa fi zalika, semuanya itu anak sekalian, sawabun azimun, pahala yang besar. Wa fi zalika, semuanya itu sawabun azimun, pahala yang besar. Ya. Jadi adanya orang tua bersama kita, di samping kita nikmat, barokah, rahmat, dan selain itu juga anak sekalian, semuanya menjadi pahala yang besar yang kita peroleh. Nanti ada hadisnya berikutnya anak sekalian, insya Allah kita sampaikan nanti, mudah-mudahan di malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita dengar yang menjadi ilmu kita, dan Allah berkahi ilmu yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberkahinya semua, sehingga ilmu yang kita peroleh dapat menuntun kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Allahumma kun hadi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.